Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama berupa nikmat iman dan Islam. Selanjutnya salawat beserta salam sama-sama kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta saudara-saudara saya yang hadir pada kesempatan siang hari ini atau ba'da zuhur yang penuh rahmat dan keampunan Allah. Nah, pada kesempatan siang ini Allah mempertemukan kita untuk pertama kalinya di bulan suci Ramadan ini dalam suasana pertemuan, katakanlah tausiah atau ceramah di dalam istilah kita sehari-hari. Nah, kalaupun tausiah atau ceramah, pada kesempatan siang hari ini saya akan memberi judul tausiah atau ceramah kita dengan membangun kehidupan yang penuh ketentraman, kedamaian dan penuh cinta dan kasih sayang. Nah, kalau kita berbicara tentang persoalan membangun kehidupan yang penuh dengan ketentraman, kedamaian, penuh cinta dan kasih sayang pada kehidupan diri kita, keluarga, masyarakat, dan kalau kita masih punya peluang untuk memberikan kontribusi, bisa saja pada bangsa dan negara ini. Nah, yang pertama perlu kita perhatikan adalah standar ukur yang diberikan Allah tentang hidup yang tentram dan damai, penuh cinta dan kasih sayang itu seperti apa berdasarkan rujukan kita kepada Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Nah, paling tidak ada 3 standar ukur. Yang pertama, urusan hidup yang kita lakukan dalam kehidupan pribadi kita, keluarga, masyarakat, dan bangsa kita ini harus punya keterkaitan dengan Allah. Jadi tidak ada satu jaminan dari Allah maupun Rasul kalau ada orang yang melaksanakan urusan hidupnya tidak punya keterkaitan dengan Allah untuk bisa mendapatkan ketentraman, kedamaian maupun penuh cinta dan kasih sayang. Itu sudah merupakan satu persyaratan mutlak. Jadi tidak ada satu urusan hidup pun yang kita lakukan bisa mendatangkan ketentraman, kedamaian, penuh cinta dan kasih sayang kalau urusan hidup kita itu tidak punya keterkaitan dengan Allah. Nah, timbul persoalan bagaimana supaya urusan-urusan hidup yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu punya keterkaitan dengan Allah. Nampaknya Rasul mengarahkan kita pada 3 cara saja. Tolong urusan hidup itu dilakukan berniat karena Allah. Yang kedua, tolong urusan hidup itu apapun yang kita lakukan, yang kita tuju hanyalah keridhaan Allah. Tolong urusan hidup itu apapun yang kita lakukan, tempuhlah jalan dari titik berangkat menuju titik sampai tadi adalah jalan Allah. Nah, insya Allah bagi orang yang melakukan urusan hidupnya berniat karena Allah, yang dia tuju dari urusan hidupnya keridhaan Allah, dan jalan yang dia tempuh adalah jalan Allah, itu sudah mendapatkan jaminan
ketentraman di dalam hidup ini. Bukan hanya ketentraman saja, kedamaian untuk hidup secara bersama pun bisa, apalagi untuk bisa saling mencintai dan menyayangi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, standar ukur hidup yang tentram dan damai dan penuh cinta dan kasih sayang itu adalah setiap urusan hidup ini harus dilakukan dengan kualitas diri yang memadai. Jadi tidak pernah urusan hidup ini bisa mendatangkan ketentraman kalau memang betul-betul kita melakukannya tidak memadai kualitas diri kita. Itu maka Rasul khawatir betul kalau nanti di akhir zaman itu banyak jumlah tapi tidak berkualitas gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin hidup ini bisa tentram baik diri pelakunya itu sendiri dan pekerjaannya sendiri pun akan rusak. Dan hasil kerja dia yang seharusnya bisa mendatangkan kebaikan kepada orang lain pun akan menjadi rusak kalau sudah banyak di dunia ini dihuni oleh orang-orang berkualitas yang tidak berkualitas melaksanakan urusan hidupnya. Maka kalau dalam bahasa agama, bila keterkaitan urusan kepada Allah itu benar, kita akan dapat keberkahan hidup. Bila keterkaitan urusan itu hubungannya dengan diri kita yang berkualitas, kita akan mendapatkan sukses hidup. Jadi sukses hidup itu ditentukan oleh kualitas diri kita. Jadi orang berkualitas akan sukses. Orang yang melaksanakan urusan itu betul karena Allah, itu pasti dapat keberkahan hidup. Jadi kalaupun dapat kedudukan, dapat harta, tapi kedudukan dan harta yang penuh keberkahan, kedudukan dan harta yang membuat awak bisa sukses dalam kehidupan itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, dilihat dari sisi urusan itu keterkaitannya dengan kebaikan kepada orang lain. Jadi bila ada orang melakukan urusan hidupnya justru membawa penderitaan kepada orang lain, itu nggak pernah bisa hidup ini tentram gitu. Jadi kita harus punya kontribusi yang besar untuk kebaikan kepada orang lain. Jadi 3 ukuran inilah sebenarnya yang membuat hidup itu tentram, hidup itu penuh kedamaian, hidup itu penuh cinta dan kasih sayang. Karena urusan hidup yang dilakukan oleh orang dalam hidup ini sudah punya keterkaitan dengan Allah, itu membawa hidup ini berkah. Dan urusan hidup yang dilakukan orang sekarang ini, orang-orang yang melakukannya itu sudah berkualitas, akan membawa kepada kesuksesan. Urusan-urusan hidup yang dilakukan membawa dampak kebaikan kepada orang lain. Nah, ini standar ukurnya. Nah, persoalannya bagaimana cara kita membangun ini? Apa nggak bisa kita bangun gitu? Kalau tadi teori pertamanya itu 1, 2, 3. Kalau istilah saya 1, 2, 3, satu Allah, yang keduanya diri, yang ketiganya orang lain. Ke Allahnya keterkaitan kerja kita, ke dirinya kualitas diri kita dalam bekerja, ke orang lain manfaat kerja kita gitu, supaya bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, inilah sebenarnya yang membuat ketentraman, kedamaian, dan hidup penuh cinta dan kasih sayang. Nah, ketika kita ingin mengoperasionalkan ini, ya kita harus pakai rumus 3-3-1. Kalau tadi standar ukurnya 1, 2, 3, sedangkan untuk mengoperasionalkannya dalam kehidupan kita harus pakai 3-3-1. 3 pada diri yang disebut dengan istilah intrapersonal, ya, pada diri kita dalam menjalankan hidup ini harus ada 3 gitu. Yang betul-betul tak boleh tidak kalau ingin diri kita tentram, pekerjaan kita berkualitas, orang lain bermanfaat menikmati kerja kita, itu harus ada 3 paling tidak pada diri kita. Yang pertama adalah kesabaran. Nah, kalau adik yang 5 ini lah saya tanya dulu, kamu ke puasa itu kalau dibagi 3, ada sahurnya, ada puasanya, ada bukanya, yang mana yang enak? Sahur. Kalau ada orang enak sahur itu malaikat nggak berani saya menceramahinya gitu. Jadi kalau kita pilih 3 itu sahurnya, kemudian kita puasanya dengan buka, itu pasti sejalan dengan Rasul itu dibilangnya itu buka itu yang sangat indah. Bahkan kegembiraan bagi orang puasa itu dibuka gitu.
Tapi coba kita perhatikan, buka itu ada setelah 13 jam menderita baru ada buka. Mana pula ada orang buka aja ada kalau puasanya tidak ada gitu. Jadi ini artinya bahwa dalam kehidupan ini kalau mau tentram, mau damai, mau penuh cinta kasih sayang, hidupnya harus ditempuh dengan penuh kesabaran. Kalau tak sabar jalan macet aja udah stres gitu. Awak jalan senang tenang begini, tahu-tahu datang orang nyalip awak begitu, tak mungkin saja awak kejar gitu. Tapi orang yang sabar enggak, mungkin dia mau perlu cepat gitu. Udah selesai. Jadi hidup bisa tentram. Nah yang kedua, pada diri kita secara intrapersonal itu harus ada syukur gitu. Nah kenapa nampaknya udah porak-poranda kehidupan ini? Karena antara sabar dengan syukur itu udah gak banyak tampil dalam hidup, hanya ada tampil dalam bicara atau dalam tulisan-tulisan gitu. Tapi dalam hidup orang belum mahir bersabar, belum mahir bersyukur gitu. Saya yakin itu kalau adik-adik punya benda atau ayam katakan piaraan 10 ekor mati satu, itu biasanya pikirannya kemana yang banyak? Ke 1 atau ke 9? Saya yakin ke 1 itu cenderung kita. Jadi kalau logikanya kalau awak punya ayam 10 mati 1 ke 1 yang awak pikirkan, ini bisa lupa ngasih makan yang 9-nya mati 10-10 gitu. Nah inilah banyak gaya hidup yang menderita itu gitu. Padahal dia tahu ayam 10 dari Allah gitu. Diambil 1 ya sabar aja, tinggal 9, urus yang 9, beranak 9, 81 ayam awak ke depan. Ayatnya udah tahu awak, la in syakartum la azidannakum, tapi prakteknya belum tentu bisa gitu. Jangan-jangan kita udah bekerja, tahu-tahu di PHK gitu. Wah ini menunjukkan kesalnya luar biasa. Waktu syukur bekerjanya itu nggak nampak. Jadi orang-orang begini nggak pernah ada tentram. Kita pun kalau bekerja di sini di PHK kali sekali pun kita, berupanya kan. Ini pun pekerjaan juga Allah berikan gitu. Nah kalau di PHK jangan-jangan Allah udah siapkan pekerjaan yang lebih baik. Tapi yang kita tunjukkan apa? Kekesalan akhirnya. Menderita. Nah kemudian baru kita yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang bisa tentram hidup di dalam menjalankan hidup ini. Pada diri kita itu harus ada pola pikir solusi gitu. Jadi jangan penghakiman gitu. Kita selalu menderita itu kan selalu bukan solusi gitu, tapi penghakiman gitu. Tapi coba kalau ada masalah, yang perlu cari jalan keluar. Ada masalah, cari jalan keluar. Jadi ya tesis, antitesis, sintesis, kan bagus dia gitu. Kita enggak selalu aja berantem gitu. Coba kalau ada masalah yang dicari adalah solusi, kan tenteram hidup. Kita di rumah tangga aja lah kalau bermasalah gitu. Nggak usah istri salah, kita salah, mana ada selesainya gitu. Kalau udah terjadi nggak ada yang ingin salah dua-dua. Ayo kita kembali ke belakang, apa solusi dari kesalahan. Jadi akhirnya kalau orang selalu mencari solusi dari permasalahan, dia makin pintar, makin bijak menjalankan hidup. Tapi kalau orang yang membenarkan diri, menyalahkan orang, itu lama hidupnya makin bodoh gitu. Nggak pernah ada orang pintar kalau yang selalu dilihatnya kelemahan orang. Orang pintar dalam hidup adalah yang banyak melihat kelemahan dan kekurangan diri gitu. Ya, jadi 3 ini harus. Itu yang saya sebut nanti 3-3-1, 3 pada diri. Nah, kunci hidup yang tentram dan damai dan penuh cinta dan kasih sayang itu untuk orang lain ada 3. Coba kita pakai ini, terutama adik-adik yang masih muda-muda nih. Saya yakin 20-30 tahun lagi kamu jadi orang besar gitu. Gak usah pun diaminkan itu jadi itu kalau memang saya yakin itu. Nah apa itu sebenarnya yang 3 untuk orang lain? Pandang orang lain itu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Asal salah kita, cobalah bayangkan kenapa kita pandang orang lain padahal hidup kita, coba perhatikan ke diri kita. Satu pun tak ada yang kita tampilkan hari ini yang tak punya keterkaitan dengan orang lain. Tapi kenapa kok di otak kita orang lain itu tak kita pandang dengan penuh cinta dan kasih sayang gitu. Ada tampilanmu hari ini yang tak terlibat orang lain, walaupun kau beli bajumu itu, tapi ada orang jahitnya itu kan. Ada, pernah terpikir itu? Kalau andai kata aku yang jahit, aku yang masang kancingnya, aku yang buat sisirnya, bisa. Sekarang ini kan siap orang udah buat, kita tinggal beli gitu. Tolong pikirkan itu.
Jadi tukang jual goreng pisang pun kalau bisa memandang orang penuh cinta dan kasih sayang, hidup dia akan survive. Pasti. Kenapa? Karena dia pergi ke pajak membeli pisangnya satu tandan, ada yang 100.000 dan ada yang 50.000. Yang 100 berkualitas, yang 50.000 nggak berkualitas pisangnya. Tapi karena dia ingin beruntung banyak, tidak saudaranya yang membeli itu dipikirkannya, dibelinya yang 50, pisangnya udah agak lonyot-lonyot. Digorengnya, dibeli oleh teman tadi, saudara kita. Begitu dibeli, dimakan tidak enak, dia bersumpah besok nggak singgah lagi beli. Untung banyak sekali, 3 bulan perusahaan goreng pisangnya tutup. Tapi kalau dibelinya yang berkualitas pisangnya, digoreng dengan baik, dimakan, untung sedikit, tapi kerja survive. Jadi kalau istilah bisnis, oplahnya besar, untungnya sedikit. Ini untung banyak, tapi oplahnya sedikit sampai tutup kita. Pilih mana kalau orang pintar? Sedikit saja gitu, coba SMS murah-murah aja, tapi berapa puluh juta orang makainya gitu. Ini awak ngambil untung sekali goreng pisang bisa 2.000 satu goreng pisang, tapi 3 bulan tutup. Untuk apa? Jadi orang berpikir sama orang lain itu juga kunci orang sukses. Jangan terbalik, nggak zamannya lagi awak berpikir untuk diri banyak, itu nggak ada. Itu zaman negara-negara terbelakang. Negara maju kalau mau sukses banyak pikirkan orang. Nah itu satu. Jadi pandang orang dengan penuh cinta dan kasih sayang. Yang kedua, betul-betul memberi gitu. Jangan dibangun sikap mental yang menerima gitu. Kalau mau jadi orang besar gitu. Kalau mau jadi orang kaya gitu. Kamu pernah tengok pengemis? Di mana dia? Kalau ada yang di dalam mobil, yang di luar mobil, pengemisnya di mana? Di luar. Ya. Siap-siaplah kalau memang mental awak meminta, untuk siaplah di pinggir-pinggir gitu, pinggir mobil, pinggir jalan, pinggir masjid gitu. Tapi coba awak punya watak memberi. Saya tengok orang yang diberi di luar mobil, yang memberi di dalam. Orang yang memberi di kantor, orang memberi datang dari. Nah kalau mau membangun mental yang mau diberi, siap-siap untuk jadi orang pinggiran. Ya kalau mau hidup besar di dunia ini, bangun sikap mental yang memberi. Nah kemudian yang ketiga adalah memang betul-betul harus kita melihat orang lain itu maaf. Tak ada penghakiman gitu. Nggak ada pernah orang yang kejam, kasar itu pernah bisa membangun hidup yang baik. Yang bisa adalah orang pemaaf. Itu namanya interpersonal kalau dalam bahasa psikologi. Interpersonalnya 3 pada diri kita, syukur, sabar, syukur, sederhana di dalam berpikir gitu, solusinya aja yang dicari. Nah kemudian ada yang 3 lagi untuk orang lain. Kita harus memandang orang lain itu penuh cinta dan kasih sayang. Nah, kemudian kita mau mengulurkan tangan untuk memberi. Kemudian kita mau memaafkan. Nah baru yang terakhir adalah aspek ketuhanannya. 3 diri, 3 orang lain, 1 ketuhan, Allah. Ketuhan itu cukup 1. Putusan-putusan Allah yang sudah terjadi terima dengan lapang dada. Saya selalu mencontohkannya diri saya aja gitu kemana-mana. Kalau ada 2 jenis kulit orang di dunia ini, adik tengok saya hitam atau putih? Jangan segan-segan. Hitam, oke. Saya udah tanya mama saya gitu, kenapa saya dulu hitam mak gitu. Karena ayah kau hitam, itu yang pernah jawabannya. Ini bulan puasa nggak saya buat-buat gitu. Cuman dulu mama ada usaha untuk memutihkanmu, karena ada berita-berita orang gitu banyak minum kelapa muda putihan. Udah banyak berapa tandan kelapa muda mama minum waktu hamil, kau lahir hitam juga ya, apa boleh buat. Artinya apa? Kelahiran hitam itu memang udah diputuskan Tuhan, tak bisa kita bantah. Bisa itu dibantah? Tidak. Kalaupun yang putih bisa dibantah? Tidak. Jadi tugas kita macam mana? Ya saya sekarang ini posisi saya karena internal saya pandai, saya bersabar, ya bersabar saja saya atas hitam saya, udah selesai. Alhamdulillah begitu saya umur 28 tahun dapat istri putih, saya syukuri. Istri saya pula saya ajar dia, syukuri putihmu, jangan kau caci hitam, sabar-sabarlah kau dekat si hitam nih, selesai.
Jadi istri saya yang putih, putihnya disyukurinya, disabarinya dekat-dekat yang hitam ini. Yang hitam bersabar, bersyukur atas istri putih. Berjalan karena Allah, menuju Allah, tempuh jalan Allah, di hari akhirat pasti sama-sama putih. Nggak ada orang hitam. Tapi kalau ada orang putih mencaci, istri yang putih mencaci suaminya yang hitam, dia lebih hitam di hari akhirat. Karena masuk ke neraka tuh gosong kena panggang. Jadi kalau ada suami putih yang meremehkan istrinya hitam, tunggu nanti. Di sana suaminya itu yang paling hitam, istrinya balik putih. Nah sekarang persoalannya, sabar syukur saja kita dalam hidup selamat kalau karena Allah, menuju Allah dan jalan Allah. Nah apa yang kita takutkan dalam hidup? Hanya saja kita beragama nih, apa namanya? Malam saya berdiskusi, kata bahasa orang Jawa membilangkan sok itu apa Pak? Ada istilahnya gitu, dia bilang bapak itu artinya sok Islam gitu. Kita kadang-kadang selalu sok Islam gitu. Perasaan Islam, tapi kadang-kadang maafnya orang di luar Islam itu tampilannya lebih banyak Islaminya daripada kita gitu. Artinya perbuatan bukan keyakinan. Pokoknya kita sok Islam, wah, kita mengatakan orang salah. Begitu orang pergi ke rumah kita lebih bersih rumah dia dari rumah kita gitu. Padahal Islam itu bersih. Seharusnya maksud saya begitu berislam itu yang ditampilkan itu bukan omongan Islam kita yang gayanya lumayan, tapi ditengok penampilannya nggak ada, datang terlambat gitu. Masa orang Islam tak disiplin gitu. Ya. Jadi macam mana kalau begitu, kalau kita menampilkan? Jadi caranya tadi untuk membangun itu seperti itulah dia. Jadi kalau saya ingin coba tuliskan untuk kesimpulannya tadi,